Selamat pagi, Bapak dan Ibu guru sekalian. Pada saat ini saya akan menjelaskan proyek ujian praktek saya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Christopher dari kelas 12 IPA. Pertama-tama, proyek saya ini kami menggunakan nama perusahaan yaitu Kata. Bisa dilihat logonya itu di sebelah kanan atas. Nah, Kata ini kami ambil dari singkatan dari kalender tahunan dan jadilah logo kami seperti demikian. Kemudian langsung saja, proyek kami ini kami membuat kalender duduk. Nah, hasil produknya itu contohnya itu seperti yang tertera pada bagian kanan. Nah, apa saja alat dan bahan yang digunakan? Alat dan bahan yang kami gunakan mulai dari amplas, gunting, gergaji, printer, kertas jilid, lem kayu, cat, dan di sebelah kiri itu ada pelubang kertas, alat tulis, sini kami menggunakan pulpen, dan mistar, laptop, dan tentunya kayu, bahan dasarnya. Kemudian di sini kami menggunakan juga tali rami. Nah, proses pembuatan. Yang pertama itu kita itu mendesain kalendernya sedemikian rupa. Nah, di sini saya menggunakan Adobe Illustrator untuk membuat kalendernya yang nanti akan di-print. Kemudian setelah jadi desainnya itu di-print ke kertas jilid, lalu digunting dan kemudian lubangi kertasnya itu di bagian tengah-tengah kertas, di bagian atas. Kemudian setelah kalendernya jadi, saat ini kita harus membuat kayu untuk menggantung kalender tersebut. Nah, di sini ukur, lalu potong kayunya, kemudian setelah kayunya dipotong itu diamplas. Tahap selanjutnya yaitu merakit kayu dengan menggunakan lem. Kemudian di sini kami merakit sedemikian rupa sehingga tampak sebelah kiri itu nanti menjadi gantungan dari kalender. Kemudian setelah dirakit, kayunya itu dicat sampai merata. Di sini saya menggunakan cat warna putih. Kemudian gantungkan kalender pada kayu. Nah, setelah catnya mengering, kita itu menggantung kalendernya pada kayu menggunakan tali rami yang tadi sudah disiapkan. Dan hasilnya menjadi seperti yang dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Nah, penjelasan produk. Teknik pembuatan yang kami gunakan dalam membuat produk ini adalah salah satunya itu dengan merakit. Di sini kami merakit kayu ini hingga sedemikian rupa menggunakan bantuan lem kayu menjadi perekat dari kayu-kayu yang digunakan. Kemudian jenis karya 3 dimensi. Nah, jenis karya 3 dimensi pada produk kami ini jenisnya itu adalah karya 3 dimensi terapan. Karena selain dari sisi estetis yang dimiliki dari produk ini, khususnya kalender, di sini juga mempunyai sisi fungsional, yaitu kalender itu fungsinya seperti apa, yaitu membuat atau mengingatkan kita akan hari maupun tanggal. Lalu fungsi estetika. Fungsi estetika dari produk kami ini tentunya agar membuat ruangan ataupun meja tempat di mana produk kami diletakkan menjadi lebih indah dan memberi suasana baru pada ruangan karena produk kami ini kami buat sedemikian rupa sehingga produk kami ini memiliki desain minimalis. Kemudian analisis SWOT. Yang pertama itu adalah dari segi strength atau kekuatan. Kalender merupakan perlengkapan wajib di kehidupan sehari-hari. Kedua, harga produk terjangkau dengan kualitas yang baik. Kemudian, kalender meja lebih menarik dari segi bentuk dan ukuran dibandingkan dengan kalender dinding. Yang keempat itu tentunya menambah nilai estetis dari ruangan. Kemudian, dari sisi weakness atau kelemahan, kalender sudah banyak digunakan dalam bentuk digital. Contohnya itu bisa kita lihat dari handphone kita masing-masing. Kemudian, kelemahan kedua, susah dilihat karena tulisannya kecil. Di sini karena kalender duduk, jadi tentu saja dimensi yang kami gunakan itu dimensinya kecil dan tentu saja berpengaruh pada ukuran tulisan pada pada kalender kami. Kemudian yang ketiga, banyak orang yang lebih nyaman dengan kalender digital karena bisa dibawa kemana-mana. Kemudian opportunity atau peluang. Yang pertama itu masih jarang yang menjual kalender meja dalam bentuk seperti ini. Kini kami juga sudah melakukan research. Produk kami ini kalender meja model seperti ini memang masih belum banyak digunakan oleh orang. Kemudian kalender duduk lebih kecil dibandingkan dengan kalender di dinding sehingga mudah ditempatkan pada ruangan. Tentu saja kalender duduk memang memiliki ukuran yang lebih kompak dibandingkan kalender dinding. Kemudian saat ini anak muda tertarik pada barang yang memiliki nilai estetik tinggi. Kemudian di sini dari sisi threat atau hambatan, banyaknya ide-ide dan desain yang unik dan mampu bersaing di pasaran. Banyak orang yang telah menggunakan kalender duduk, meskipun
kalender duduk yang mereka gunakan itu memiliki model yang lain. Kemudian banyak ibu rumah tangga yang lebih memilih kalender dinding. Di sini ibu-ibu rumah tangga ini lebih banyak memilih kalender dinding karena kalender dinding kita tahu mempunyai dimensi yang lebih besar dan tentunya mempunyai ukuran tulisan yang juga lebih besar dibanding kalender duduk. Dan sekian dari presentasi saya. Maaf bila ada kesalahan pengucapan dan terima kasih telah menyaksikan.